Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Abdul Salim, CGP Angkatan 7 Kabupaten Pasaman Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tugas terkait dengan pendidikan guru penggerak modul 1.1 berkaitan dengan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi dari modul yang telah dipelajari. Diawali dengan pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 ini? Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Kemudian yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Menjawab tiga pertanyaan pemantik tadi, kita mulai dari yang pertama. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 ini? Sebelumnya saya berpikir bahwa murid harus mencapai target kurikulum. Itu pemikiran saya sebagai guru sebelum mempelajari modul ini. Yang jelas target kurikulum harus tercapai oleh murid. Ini yang selalu dikejar-dikejar. Saya terus kejar materi tanpa memperhatikan apakah murid ini senang, apakah murid bahagia, apakah murid terbimbing. Saya abaikan itu. Tidak nampak. Saya menargetkan kurikulum harus tercapai. Berapa KD saya harus selesaikan dalam satu semester? Harus tercapai KD tersebut. Sehingga menyelesaikan pembelajaran di kelas itu terburu-buru. Dikejar oleh materi tanpa memperhatikan kebutuhan anak. Ini yang telah saya lakukan. Yang kedua, keberhasilan murid saya melihatnya dari hasil kognitifnya. Murid saya anggap sudah paham dengan materi yang saya pelajari itu. Murid saya anggap telah berhasil. Murid saya anggap telah bisa apabila nilai kognitifnya bagus. Itu pemikiran saya sebelumnya. Kemudian pembelajaran itu masih banyak berpusat kepada guru. Guru yang menyampaikan informasi, guru yang memberikan penjelasan, guru semuanya sehingga murid hanya mendengar, kemudian kalau ada perintah membaca, kemudian yang lain-lainnya. Tapi intinya guru lebih dominan berbicara, menyampaikan pembelajaran di kelas. Ini yang saya lakukan sebelum mempelajari modul 1.1. Menjawab pertanyaan pemantik yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul, saya mulai melakukan menuntun agar murid bisa berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Anak yang punya keinginan untuk bermain, sehingga saya mulai membuat pembelajaran itu bermain, sehingga nanti pada akhirnya pembelajaran itu ya menyenangkan bagi anak. Kemudian tidak lupa juga, saya menuntun anak sesuai dengan perkembangan zamannya. Sekarang tuntutannya adalah mempunyai kompetensi atau skill untuk memenuhi kehidupan, bahagia hidupnya pada abad 21 ini. Itu kompetensi abad 21. Itu zaman yang harus diterapkan pada pembelajaran. Kita tidak bisa ketinggalan. Tapi ada tapinya, kita harus seleksi betul-betul apakah ini membaik atau menguntungkan bagi anak, bagi murid kita atau tidak. Kemudian yang kedua, yang berubah pada saya
saya mulai melakukan pembelajaran itu berpusat pada murid. Guru saya di kelas hanya sebagai fasilitator. Mulai saya terapkan, saya hanya sebagai fasilitator. Membimbing murid untuk tumbuh dengan baik. Kita lakukan pembelajaran itu dengan berpusat kepada murid sehingga kita memfasilitasinya. Nanti bagaimana perkembangan anak ini sehingga cara dan target yang akan dicapai walaupun tujuannya sama tapi sudah berbeda sesuai dengan kemampuan anak nantinya. Kemudian ya pembelajaran yang menyenangkan. Sehingga anak itu pertama senang dulu dengan pelajaran, senang datang ke sekolah. Sehingga ketika kita ke sekelas, anak itu senang menunggu kita. Tidak cemas, tidak ada rasa takutnya untuk datang ke kelas kita ketika akan memulai pelajaran. Mereka berharap-harap bagaimana supaya kita senang. Mulai membuat pelajaran yang menyenangkan. Murid sangat suka bermain. Ya, dalam pembelajaran itu, seperti dalam menuntun tadi, kodrat anak itu suka bermain. Kita selipkanlah game-game edukasi. Kalau bisa itu berkaitan dengan pembelajaran kita. Ada ice breakingnya sehingga konsentrasi anak itu bisa kita panggil lagi seolah-olah anak itu terhipnotis oleh kita sehingga dia mudah mengikuti pembelajaran yang kita alurkan. Kita sebagai fasilitator yang mudah membimbing mereka dalam pembelajaran. Menjawab pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertama, menuntun. Ini tidak boleh lepas dari seorang guru untuk menuntun. Menuntun murid dari hati yang suci. Kita itu betul-betul ikhlas untuk menuntun anak. Sehingga mereka bisa tumbuh dengan baik. Sehingga menjadi anak yang bahagia. Dan menjadi anak yang berguna bagi diri mereka sendiri. Bagi keluarga. Dan juga di tengah-tengah masyarakat. Kemudian pembelajaran yang menyenangkan. Ini menjadi tantangan besar bagi saya. Dan saya harus memecahkan ini, menerapkan ini. Bagaimana kelas saya menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Kalau bisa sekolah, bagaimana sekolah ini lebih menyenangkan bagi anak. Akan menyiapkan untuk pembelajaran tentu yang menyenangkan bagi siswa dengan berbagai ragam cara, metode, sehingga anak terasa sedang bermain. Padahal kita melaksanakan pembelajaran. Tentu teknik-teknik pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan abad 21 sekarang ini, kemudian tidak lepas dari kodrat alam si anak. Kemudian memberikan teladan. Guru sebagai teladan. Terus memberikan teladan. Memberikan semangat. Guru bisa memotivasi siswa, memberikan semangat-semangat kepada anak, sehingga senang, terdekat, ada yang melindungi, kemudian memberikan dorongan kepada murid. Inilah yang penting bagi guru di sekolah. Tidak hanya di kelas, tapi di sekolah seluruh siswa. Mari sama-sama kita berikan teladan. Kita berikan semangat. Kita dorong mereka sehingga mereka betul-betul bahagia, senang belajar di sekolah, merasa pembelajaran itu kebutuhan bagi mereka, sehingga nanti mereka bisa menjadi orang yang berbahagia. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih, salam dan bahagia.